Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, membahas menu di dalam Microsoft Word. Yang pertama bahas kali ini kita membahas menu home. Di dalam menu home ini terdiri dari beberapa sub menu atau ribbon. Yang pertama adalah clipboard, kemudian yang kedua font, yang ketiga adalah paragraf, kemudian style dan editing. Clipboard ini berhubungan dengan perintah yang pertama adalah cut. Cut ini adalah untuk memotong dan bisa dijadikan untuk memindah. Kemudian yang berikutnya adalah copy. Copy ini berarti menduplikasi atau menduplikat dari satu jadi dua, dari dua menjadi empat, dan seterusnya, atau menggandakan. Kemudian format painter ini adalah untuk copy text dengan format text yang sudah ada sebelumnya, sehingga hasilnya akan menghasilkan format yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah paste atau pass. Pass ini adalah fungsinya untuk mengeksekusi menu dari cut dan copy. Artinya cut dan copy ini pasti pasangannya adalah dengan pass atau paste. Sebelum kita membahas menu clipboard ini, yang perlu kita ketahui bahwa dalam pengetikan di dalam Word diawali dari sebelah kiri. Ini adalah left indent atau left marginnya, ini adalah batas kirinya. Kemudian nanti akan berakhir di right margin atau right indent, yaitu batas sebelah kanan. Berarti akan mulai dari awalnya dari sebelah kiri dari batas ini dan berakhir di sebelah kanan atau di right marginnya. Kemudian di sini ada angka 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah ruler atau sebagai garis patokan dalam pengetikan. Dalam pengetikan Microsoft Word mulai dari sebelah kiri, kalau kita mengetik terus saja, nanti kalau sudah sampai di batas kanan maka akan pindah sendiri ke baris berikutnya. Kecuali kalau misalnya sudah sampai sini, ini adalah akhir dari kalimat pertama, diakhiri dengan titik, kemudian mau pindah ke alinea berikutnya, atau berawal dari kata Microsoft berakhir di kata pengetikan, mau pindah ke baris berikutnya atau ke alinea berikutnya, maka tekan tombol enter. Ini menunjukkan bahwa baris ini adalah baris baru atau alinea baru. Baik, kita akan membahas menu clipboard. Yang pertama adalah cut. Misalnya satu baris paling atas ini, yaitu dari kata Microsoft sampai dengan kata untuk, kita blok. Kemudian pilih menu cut. Jadi cut ini adalah fungsinya untuk memotong. Jika tidak dipasangkan dengan paste, berarti cut ini fungsinya adalah untuk menghapus. Coba kita blok. Setelah diblok kemudian pilih menu cut, maka akan hilang baris yang pertama tadi. Kalau tidak diikuti dengan paste berarti kita fungsinya adalah menghapus. Tapi kalau misalnya akan dipindahkan, yang tadi cut itu mau dipindahkan ke bawah, tinggal tempatkan mau di mana kita akan memindahkan teks tersebut, baru pilih paste atau pass, maka akan muncul kembali yang tadi di cut kalimat tersebut. Yang berikutnya copy. Kalau copy berarti menduplikat, atau misalnya kita coba ulangi lagi, yang ini kita blok, kemudian di cut kembali, kemudian tempatkan di baris berikutnya, kemudian pilih paste atau pass, maka akan dipindahkan ke baris yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah copy. Copy ini adalah untuk menduplikasi atau menduplikatkan, berarti dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Contohnya misalnya sini satu kalimat ini kita blok semuanya, kemudian mau kita duplikatkan atau kita gandakan menjadi 2, berarti blok, kemudian kita pilih copy. Kita klik menu copy, atau kalau dari keyboard dengan menekan Ctrl C. Boleh tanpa menekan menu copy, tapi kita langsung dengan menekan tombol dari keyboard, yaitu dengan menekan Ctrl C, sama. Jadi Ctrl C ini adalah fungsinya shortcut atau jalan pintas melalui keyboard. Pilih menu copy. Begitu kita menekan menu copy, tidak ada reaksi apa-apa di sini karena harus dipasangkan dengan menu pass atau paste.
baru akan di copy kemana, maka tempatkan posisi cursor misalnya di bawah sini, baru pilih menu paste, maka teks yang tadi di blok akan diduplikasi atau diduplikat di baris berikutnya. Jadi fungsi pas atau paste ini adalah eksekusi dari perintah cut dan copy. Kemudian kita ke menu font. Font terdiri dari yang pertama adalah jenis huruf. Ini adalah untuk menentukan jenis huruf yang akan kita gunakan. Kalau misalnya kita akan mengetik, sudah menentukan jenis hurufnya sebelum kita melakukan pengetikan, maka pilih terlebih dahulu jenis hurufnya, baru kita melakukan pengetikan. Atau misalnya kalau sudah ada teksnya, mau kita rubah, maka tinggal tentukan saja teks mana yang akan dirubah jenis hurufnya. Misalnya kita akan merubah yaitu teks yang di alinea kedua. Yang hasil kopian ini kita blok, kemudian kita rubah jenis hurufnya dengan memilih anak panah yang ada di sebelah kanan. Di sini diklik, nanti akan muncul jenis huruf yang bisa kita gunakan. Misalnya kita pilih yang black, yang ini. Nah, ini adalah jenis hurufnya Arial Black. Kalau kita merubah lagi selama teks ini di blok, maka tinggal pilih saja jenis hurufnya, misalnya Time New Roman. Kemudian yang berikutnya adalah ukuran huruf. Untuk ukuran huruf ini, kalau misalnya kita akan melakukan pengetikan, sudah menentukan jenis hurufnya yang akan kita gunakan, kemudian ukurannya juga sudah menentukan berapa ukurannya. Boleh sebelum mengetik kita menentukan dulu jenis hurufnya dan ukurannya. Atau kalau misalnya sudah ada teksnya mau dirubah ukurannya, maka tinggal di blok terlebih dahulu. Misalnya kita akan merubah di alinea yang pertama ini, kita blok, kemudian rubah ukurannya. Ini standarnya adalah 11, kemudian jenis hurufnya adalah kalibri. Ini standar waktu kita mengetik dari awal. Kita rubah misalnya menjadi ukurannya 14, maka tinggal pilih, kemudian pilih ukuran poinnya 14. Ini adalah ukuran 14, jenis hurufnya kalibri. Kalau mau dikembalikan lagi ke normal, misalnya ke 11, maka tinggal pilih lagi ukuran yang 11. Jadi selama teks tersebut di blok, maka tinggal pilih saja ukuran hurufnya. Kemudian untuk ukuran huruf, selain menentukan ukuran angka poin yang ada di sini, bisa dengan menekan tombol. Di sebelah kanan sini ada dua fungsi menu. Yang pertama adalah increase font size. Ini adalah untuk merubah atau memperbesar ukuran huruf. Kemudian di sebelah kanannya adalah decrease font size. Decrease ini adalah untuk merubah menjadi kecil, tentunya dengan cara mengklik melalui mouse. Kita sudah memblok teks yang akan kita ubah, kemudian coba kita klik menu dari increase ini. Kita klik satu kali, maka akan berubah menjadi 12. Klik lagi, akan berubah menjadi 14 ukurannya. Klik satu kali lagi, dan seterusnya. Jadi satu kali klik akan berubah ukurannya sesuai dengan standar dari Word. Kebalikannya yang di sebelah kanan. Decrease ini adalah untuk merubah menjadi kecil atau memperkecil huruf. Tinggal diklik saja. Kalau teksnya sudah diblok, maka tinggal diklik decrease-nya, maka akan berubah. Kalau kita sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka berhenti kliknya. Jadi increase dan decrease ini sama dengan memilih ukuran poin yang ada di sini. Bedanya kalau angka yang di sini dengan cara memilih langsung ukuran huruf yang kita kendaki, tapi kalau increase dan decrease ini adalah dengan cara mengklik melalui mouse. Kemudian yang berikutnya di sini ada icon B. Ini adalah font. Menu B atau bold ini adalah untuk menebalkan huruf. Kalau misalnya kita sedang mengetik, ingin merubah menjadi huruf tebal, maka tinggal klik saja atau aktifkan boldnya. Atau kalau misalnya teksnya sudah ada, berarti tinggal di blok saja. Misalnya di sini
saya akan memblok kata Microsoft Office Word. Maka tinggal di blok, lalu klik menu boldnya. Maka dengan cara otomatis akan ditebalkan kata Microsoft Office Word. Kemudian menu yang berikutnya adalah italic atau miring. Misalnya kita blok kata aplikasi, blok, kemudian pilih menu italic, maka kata aplikasi akan dibuat miring atau dimiringkan. Kemudian yang berikutnya adalah underline. Underline ini adalah untuk menggarisbawahi. Misalnya contoh kata Microsoft. Kata Microsoft, kemudian kita klik underline, maka kata Microsoft akan digarisbawahi. Atau bahkan kita bisa menggunakan ketiga menu ini digunakan secara bersama. Artinya huruf tersebut akan ditebalkan, dimiringkan, dan digarisbawahi. Contoh misalnya kata Microsoft Office Word, kita blok, kemudian klik menu bold, kemudian klik menu italic, kemudian klik menu underline, maka kata Microsoft Office Word ini akan dicetak atau dibuat menjadi tebal, miring, dan garis bawah. Karena di sini kita menggunakan 3 menu secara bersama-sama. Kemudian yang berikutnya di sini ada menu Stroke. Stroke ini fungsinya adalah untuk mencoret bagian tengah dari teks. Misalnya teks yang sudah ada kita blok kata Microsoft yang sebelah sini, kemudian kita pilih menu Stroke, maka secara otomatis kata Microsoft ini dicoret. Kata Microsoft ini dicoret. Jadi bukan garis bawahi tapi dicoret di bagian tengah. Kemudian yang berikutnya adalah menu subscript. Subscript ini adalah untuk merubah jika kita akan mengetik di baris yang sama tapi berada di bawah garis normal. Biasanya kita dalam mengetik rumus kimia, misalnya H2O, angka 2-nya itu ada di bawah garis normal. Misalnya kita coba di sini supaya kelihatan jelas, kita rubah dulu jenis ukuran hurufnya, misalnya menggunakan ukuran yang 28 supaya terlihat besar. Kita coba mengetik rumus kimia H2O, berarti huruf H-nya normal, H2O, angka 2 itu biasanya ditulis agak ke bawah, maka kita aktifkan menu subscript-nya. Diklik menu subscript-nya, lalu ketik angka 2, maka angka 2 ini berada di baris yang sama tapi posisinya di bawah garis normal. Karena kita akan mengetik rumus H2O, O-nya itu kembali normal sama dengan angka 2 H2O. Karena O-nya ini normal kembali seperti huruf H, maka untuk subscript-nya kita matikan. Jadi 1 kali on, 1 kali off. Kita matikan atau diklik 1 kali lagi, berarti ini sudah normal lagi. Lalu kita ketik misalnya huruf O. Jadi O ini akan menempati di baris normal lagi. Kemudian yang berikutnya adalah menu subscript. Subscript ini adalah untuk mengetik teks atau angka berada di atas garis normal. Misalnya kita untuk mengetik pangkat, misalnya 5 pangkat 2, maka angka 2-nya itu berada di atas garis normal. Angka 5-nya berarti normal, maka kita ketik dulu angka 5, kemudian pangkat 2. Sebelum mengetik pangkat 2, maka subscript-nya kita aktifkan dulu. Kita klik subscript, kemudian baru ketik angka 2, maka angka 2 ini akan berada di atas garis normal.
Kemudian setelah mengetik angka 2, misalnya berikutnya kembali normal lagi, maka matikan subscribe-nya dengan cara mengklik satu kali lagi. Kalau misalnya ketik tanda plus ya, maka tanda plus ini akan sejajar dengan angka 5, artinya kembali normal. Misalnya ditambah 4 pangkat 2, berarti angka 4-nya normal, kemudian pangkat 2. Baru kita aktifkan lagi subscribe-nya, kemudian baru ketik angka 2. Maka pangkatnya akan berada di atas garis normal. Itulah penggunaan subscribe dan superscript ya, subscribe dan superscript, atau untuk mengetik di bawah garis normal dan untuk mengetik di atas garis normal. Kemudian menu berikutnya di sini ada cengkes. Cengkes ini adalah untuk merubah jenis huruf, misalnya dari huruf normal menjadi huruf kapital, baik itu sebagian atau awal kata saja atau semuanya atau keseluruhannya. Misalnya kita blok di alinea pertama ini, kemudian kita pilih menu cengkes ya, kita pilih menu cengkes, kemudian coba kita pilih uppercase, jadi berarti akan merubah menjadi huruf kapital semua. Jadi huruf yang di blok ini mau dirubah menjadi huruf kapital semua. Ini biasanya kita gunakan waktu kita mengetik judul, kemudian kita lupa waktu mengetiknya huruf kecil semua. Jadi tidak perlu dihapus, cukup di blok, kemudian kita pilih menu uppercase, maka semua teks yang di blok ini akan berubah menjadi huruf kapital semua. Kemudian untuk kebalikannya kita pilih lower. Lower ini adalah untuk merubah menjadi huruf kecil semua. Ya, kalau misalnya kita pilih upper berarti menjadi huruf kapital semua, kemudian kalau kita pilih lower berarti menjadi huruf kecil semua. Kemudian di sini ada sentence case. Sentence case ini, sentence berarti akan merubah awal kalimat. Jadi kalau misalnya teks yang di blok ini adalah satu kalimat atau satu alinea, berarti yang akan dirubah menjadi huruf kapitalnya hanya huruf M, karena hanya awal kalimat saja. Kita pilih sentence, maka yang dirubah menjadi kapital hanya huruf M, itu kata Microsoft. Kemudian yang berikutnya adalah capitalize each word. Capitalize each word ini adalah untuk merubah huruf kapital setiap awal kata. Microsoft berarti M-nya, Office berarti O-nya, Word berarti W-nya, akan menjadi huruf kapital. Jadi yang di blok ini semua kata diawali dengan huruf kapital, maka kita pilih capitalize each word, semuanya diawali dengan huruf kapital setiap kata, bukan kalimat. Jadi kalau kalimat sentence, kalau capitalize each word adalah setiap awal kata. Kemudian kebalikannya adalah toggle case. Toggle case ini akan merubah setiap awal kata huruf kecil dan huruf berikutnya besar. Contoh kita klik toggle case. Jadi seperti ini, Microsoft M-nya kecil, Office O-nya kecil, Word W-nya kecil. Mungkin dalam pengetikan bahasa Indonesia ini tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya, coba ini kita kembalikan dulu ke normal atau misalnya dengan menggunakan capitalize ya. Kita ke menu berikutnya. Di sini ada text effect and typography. Ini kalau misalnya teks yang ada di sini mau kita rubah, misalnya berupa judul dan sebagainya supaya beda hurufnya, bisa kita rubah. Kalau sudah ada teksnya maka tinggal di blok saja, kemudian kita tinggal pilih menu teks, efek dan tipologi, tinggal pilih mana model yang akan kita gunakan ya. Misalnya modelnya yang ini, maka tinggal pilih saja, berarti berubah
Ini adalah hasil perubahan dari menu text effect and typography. Kemudian menu yang di sebelahnya ini adalah text highlight. Text highlight ini kalau misalnya kita di kertas atau kalau kita sehari-hari, waktu ada tulisan penting di dalam buku kita biasanya ditandai dengan stabilo, itu adalah highlight. Sama dengan waktu di pengetikan sini, kalau ada kata yang penting yang perlu kita beri tanda, misalnya kata Microsoft Office Word, kita blok, kemudian pilih text highlight color, maka akan diberi warna sebagai pembeda, atau sama dengan kalau di buku itu di stabilo. Jadi warnanya tergantung dari yang kita pilih. Kalau hijau ya maka pilih yang hijau ya. Kita tinggal blok, kemudian pilih warnanya misalnya hijau. Jadi sama dengan fungsi kalau di buku itu dengan stabilo. Kemudian yang berikutnya adalah font color. Font color ini adalah untuk memberi warna huruf. Misalnya kata aplikasi sampai dengan kata pengetikan kita blok, kemudian pilih warna biru ya. Fontnya kita pilih warna biru, kemudian klik. Maka semua kata yang di blok ini akan berubah warna sesuai dengan font colornya. Misalnya kalau berubah menjadi merah, maka pilihlah warna merah. Maka semua teks akan diberi warna merah. Kemudian menu yang berikutnya adalah Clear All Formatting. Clear All Formatting adalah untuk mengembalikan ke standar atau menghilangkan semua format yang pernah kita berikan di dalam teks. Misalnya semua ini kita blok ya. Kemudian pilih Clear All Formatting, maka akan kembali lagi ke bentuk standarnya. Yang tadi kita perbesar, perkecil, miring, tebal dan sebagainya akan dihilangkan, kembali lagi ke standar ya. Untuk hari ini sampai di sini pembahasan menu font. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.